Cek sound. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke. Suaranya terdengar dengan jelas ya? Nggih Pak. Oke. Baik, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Sementara yang masuk sudah 36 siswa. Kita tunggu sebentar. Baik anak-anak, sambil menunggu temannya, silahkan on cam semua. Silahkan dibuka kameranya semua. Ayo, silakan dibuka kameranya, kemudian mikrofonnya dihidupkan. Ayo anak-anak. Sambil menunggu temannya. Shirley monitor. Ini yang pertama kali dari Shirley C. Siapa ini? Cristiano. Oke, Cristiano sudah masuk. Nabila, Alexa Dina, Alexa tuh murid pindahan ya, Sa? Iya Pak. Alexa. Makanya di daftar namanya Pak Tes pas 7 kok belum ada. Kamu pindah ke sini naik kelas 8. Iya Pak. Nabila. Iya Pak. Oke, suaranya jelas, Bil? Iya Pak, jelas Pak. Oke, cuman delay sedikit. Kemana? Kamu rumahnya mana? Wonokarto Pak. Oh, dekat Wonokarto. Oke. Riter, Lan. Riter. Oke, gambarnya cukup jelas. Rumahnya mana, Ter? Kokoh Pak. Kokoh. Oh, Kokoh dekat juga. Right. Kalau Alexa tadi rumahnya mana? Rumah Jalan Jenderal Sudirman 155 Pak. Jalan besar berarti, jalan utama berarti. Iya Pak. Baik anak-anak, sekarang sudah jam 8 lebih 9 menit ya. Kita mulai saja kelasnya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 8B dan kelas 8H. Oke, salam sehat untuk kita semua ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya, yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, selalu memberikan kenikmatan ya, yang kita nikmati setiap hari, terutama nikmat kesehatan ya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Alright, untuk pagi hari ini kelas 8B dan kelas 8H ya. Pak Tri sudah konfirmasi dengan Pak Samsul ya. Jadi untuk kelas 8B dan kelas 8H kita gabung jadi satu. Ada 2 kelas
sehingga nanti muridnya sekitar 60-an. Alright. Oke anak-anak semuanya, pada hari ini nanti akan ada 2 sesi ya. Sesi yang pertama nanti akan mereview apa yang sudah kita laksanakan selama 1 minggu ke belakang ya, sejak PJJ yang kita laksanakan minggu yang lalu ya, kalau tidak salah Senin kemarin lusa ya, karena hari Senin kemarin itu kita adakan ulangan di Google Classroom. Alright. Kemudian yang kedua nanti masuk ke atau mengulang lagi materi yang sudah kita pelajari. Oke, untuk yang pertama Pak Tris akan share screen dulu ya. Jangan lupa anak-anak ngisi presensinya ya, sambil menunggu share screen yang Pak Tris share ya. Ya, ini untuk auto admit Pak Tris ini kelihatannya trouble lagi. Kalau sebelum-sebelumnya sudah langsung bisa Pak auto admit ya. Jadi untuk pagi ini harus admit satu-satu lagi, berubah lagi settingannya. But it's alright. Oke, kita tunggu dulu untuk share screen-nya. Gak lama ya. Oke, sudah muncul di layar anak-anak ya. Oke, anak-anak semuanya sudah muncul di HP-nya anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah kita lihat meeting room kita. Ya. Oke. Anak-anak lihat di sini yang bergabung sudah 49. Oke. Alright. Sekarang yang pertama akan Pak Tris tampilkan. Ini apa ini? Hasil ulangan. Nah, minggu yang lalu atau Senin kemarin Pak Tris sudah mengirimkan 2 lembar soal dalam bentuk PDF di Google Classroom ya. Kemudian sudah Pak Tris instruksikan untuk dikerjakan sebagai ulangan untuk KD yang pertama. Hasilnya bisa anak-anak lihat di layar ya. Yang sudah mengerjakan silakan dicermati ya. Kemudian kita lihat preview yang kedua. Oke, anak-anak perhatikan di layar HP anak-anak. Follow up dari PJJ terakhir yang kita laksanakan ya, yang membahas KD 3 ya, obligation, prohibition dan suggestion. Follow up dari meeting kemarin, Pak Tris berikan tugas di kelas Kuiper ya. Kelas Kuiper sudah Pak Tris kirimkan untuk obligation ya dan sebagainya. Untuk hasilnya bisa anak-anak perhatikan di layar ya. Ini untuk kelas 8H ya. Kemudian kelas 8B untuk materi yang dari Kuiper. Oke, bisa anak-anak perhatikan. Untuk kelas 8B ya, siswa yang mengumpulkan ya, untuk pengetahuannya 24,
untuk keterampilannya 22. Artinya ada 2 siswa yang baru mengerjakan 1 materi, ada 2 yang belum lengkap. Oke. Sistem kita masih menganut ukurnya adalah nilai. Ukuran keberhasilan anak-anak itu dari nilai. Paham maksudnya? Paham maksudnya Pak Tris, anak-anak semuanya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Maksudnya, artinya bahwa ukuran dari keberhasilan anak-anak menyerap apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu adalah nilai, skor, ya. Seberapa bagus anak-anak menyerap pun kalau anak-anak tidak mendapatkan skor, ya anak-anak kan nggak punya rekod, punya catatan di buku laporan atau raport nantinya, ya kan. Artinya anak-anak jangan menyepelekan ada tugas itu ya dikerjakan, tidak hanya bahasa Inggris ya, mapel yang lainnya, ya. Sebagai parameter contohnya yang pertama tadi KD1 yang di Google Classroom, materinya sudah ada loh, sudah Pak kirimkan ya, sudah Pak Tris scan dari buku, sudah Pak Tris kirimkan di GC, kemudian sudah Pak Tris buatkan formnya untuk lembar jawab, tapi masih ada saja yang tidak mengerjakan. Sudah 1 minggu ya, itu bahkan tidak Pak Tris batasi loh itu ya. Waktunya ya 1 minggu ya, silahkan dikerjakan ya, tidak saya batasi hanya jam sekian sampai jam sekian ya. Yang namanya ulangan biasanya kan dibatasi ya, jam 8 sampai jam, nanti saya tunggu sampai jam 5. Memang saya coba tidak saya batasi ya. Ada saja yang belum mengirimkan ya. Nah, hal-hal seperti ini tolong tidak diulangi lagi ya. Ini kan baru ulangan yang pertama ya. Kemudian KD utama yang kita pakai untuk kurikulum penyederhanaan contohnya adalah obligation, prohibition, dan suggestion. Ini saja baru tugas pertama yang di Kuiper, masnya yang bolong ya. Oke. Nah, untuk memfollow up dari hasil tugas ini ya, nanti akan Pak Tris berikan tugas-tugas lagi yang dari LKS dan dari Bupena ya. Silahkan yang sudah mengerjakan dapat 100 ya dikerjakan lagi ya. Apalagi yang masih zong-zong seperti ini ya. Kalau anak-anak mau menyepelekan nggak mengerjakan ya silahkan, tidak apa-apa, tapi ya jangan protes kalau tidak mendapatkan nilai ya. Kalau rapotmu nilainya kosong ya jangan protes ya, seperti itu ya. Jadi semua apa yang dilakukan anak-anak ada rekodnya, ada catatannya ya. Entah itu di Kuiper, entah itu di Google Classroom ya. Data digital seperti ini kan nggak bisa dimanipulasi ya. Ya bisa dimanipulasi kalau ada tujuan tertentu, tapi kan Pak Tris nggak ada orientasi apa-apa memanipulasi data kalian ya. Data yang Pak Tris dapatkan adalah data yang Pak Tris peroleh dari Google Classroom, dari Kuiper, tinggal download ya. Jadi tidak Pak Tris manipulasi ya. Anak-anak paham maksudnya Pak Tris? Halo? Paham, Pak. Ya. Oke. Jadi intinya adalah silakan kalau ada tugas dikerjakan, tidak hanya dari Pak Tris, dari guru-guru yang lain. Jauh-jauh hari kan Pak Tris sudah mewanti-wanti ya. Yang penting anak-anak mengerjakan ya. Jangan sampai kosong ya. Nanti semua data tadi akan saya masukkan ke rekap ya. Rekap anak-anak nanti akan saya tunjukkan data yang sudah diperoleh anak-anak, nilai yang sudah diperoleh anak-anak apa saja nanti akan Pak Tris masukkan. Alright, itu yang pertama ya.
Jadi mereview lagi apa yang sudah kita kerjakan 1 minggu 2 minggu yang lalu ya. Oke, 2 minggu yang lalu kita meeting, kemudian follow up-nya Pak Tris berikan tugas di Kuiper. Oke, jelas. Kemudian Senin yang lalu, 1 minggu yang lalu, kita tidak ada meeting, tapi ada ulangan di Google Classroom. Nilainya sudah Pak Tris sampaikan ke anak-anak. Ya, open kan kita ya. Tidak ada dusta di antara kita, katanya Pak TW ya. Kalau Pak Triwidodo itu kan sering mengatakan begitu. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya kalau anak-anak nggak mengerjakan, ya nggak dapat nilai. Ya. Tapi kan sebagai guru, Bapak Ibu guru kan nggak begitu saja. Ya. Tetap memotivasi anak-anak, silakan dikerjakan dengan baik. Ya. Kemudian kalau pas pelajaran juga diperhatikan, dicerna dengan baik. Alright, bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Pak. Halo. Ya, Pak. Oke, bisa dipahami. Alright, baik. Waktunya masih panjang, tinggal kita baru pakai 30 menit. Alright, berarti materi hari ini kita bisa presentasikan ya. Yang pertama Pak Tris akan coba muter video ya. Oke, silakan anak-anak dengarkan. Nah ini yang masuk belakangan ini, kalau tidak bisa segera masuk jangan tes ya. Oke, Pak Tris setting dulu, ganti mikrofon ya. Oke anak-anak semuanya bisa mendengar suaranya Pak Tris? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Bisa. Tapi suaranya Pak Tris dari akun Pak Tris yang kedua, yang dari HP ya. Yang di laptop mikrofonnya saya switch, saya ganti ke video. Baik, sekarang Pak Tris putarkan dulu videonya. Halo. Welcome Iya, to Pak. Jennifer Company, Iya, John. Pak. Do you have any? Silakan disimak dulu. Yes. Time do I have to start work? You have to start work at 8 a.m. What do I have to do? You have to type letters, translate French, and answer the telephone. Do I have to wear a uniform? No, you don't have to wear a uniform, but some people like to dress more formally. Can I smoke? No, you mustn't smoke in the building. You have to go outside if you want to smoke. You're allowed to smoke in here. I must stop smoking. It's really bad for my health. I think you should. Alright, saya panggal dulu anak-anak. Oke, konfirmasinya suaranya Pak Tris jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik. Sekarang Pak Tris sedikit deskripsikan dulu ya. Oke, untuk yang pertama, video yang pertama kita mereview lagi mereview lagi KD 3 yang sudah kita
pelajari ya. Ada obligation. Welcome to Jennifer Company, John. Do you have any questions? Yes. What time do I have to start work? Ya. Oke, anak-anak perhatikan. Salah satu keyword yang kita pakai, yang sudah kita bahas minggu lalu ya, bahwa obligation kita bisa menggunakan kata have to, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama start. Yes, what time do I have to start work? Have to. Oke. Itu salah satu yang kita bahas yang lalu. Do you have any questions? Yes. What time do I have to start work? You have to start work at 8 a.m. You have to start work at 8 a.m. Have to. Right, go on. What do I have to do? You have to type letters, translate French, and answer the telephone. Right. What do I have to do? Apa yang harus saya lakukan? Harus ngetik, kemudian translate, kemudian jawab telepon. Selain Pak Des menunjukkan patternnya atau pola kalimatnya, anak-anak juga dengarkan pronunciation-nya ya. Walaupun sepertinya ini hanya mesin ya, mesin, tapi pronunciation-nya bagus ya. Right. Do I have to wear a uniform? No, you don't have to wear a uniform, but some people like to dress more formal. Right. Kemudian kalimat obligation itu bisa kita modifikasi, kita ubah menjadi kalimat dalam bentuk negatif ya. So we just add do not or abbreviate it with not and do ya. Disingkat do dan not, disingkat menjadi don't. Right. Can I smoke? No, you mustn't smoke in the building. You'll have to go outside if you want to smoke. You're allowed to smoke in here. Must stop smoking. It's really bad for my health. I think you should. Alright. Seperti itu contoh videonya. Kita simak lagi dari awal. Do you have any questions? Dengarkan videonya ya. Yes. What time do I have to start work? You have to start work at 8 a.m. What do I have to do? You have to type letters, translate French, and answer the telephone. Do I have to wear a uniform? No, you don't have to wear a uniform, but some people like to dress more formally. Smoke? No, you mustn't smoke in the building. You have to go outside if you want to smoke. You're allowed to smoke in here. I must stop smoking. It's really bad for my health. I think you should. Alright. Ya. Jadi selain mas, Must stop. anak-anak It's really bad for my health. Nah ini ada kata should ya, should itu artinya juga must. Kemarin sudah Pak Tris jelaskan apa bedanya menggunakan must, menggunakan should, menggunakan have to dan sebagainya. Alright, apa bedanya? Silakan anak-anak perhatikan penjelasan selanjutnya. Kita
review lagi. Kemarin sudah kita bahas. I think you should. Nah, penggunaan have to dan must dulu. Oke. Waktunya 10 menit. Alright. Sekarang Pak Tris tunjukkan yang kedua. Yang kedua kemarin adalah prohibition. Ya. Ini buka arti contoh. Only. Don't be late or don't. Kita ulangi dari awal. Hi. In this lesson, I'll tell you about some of the ways we express prohibition. If something is prohibited or not allowed, we usually use an imperative. Look at these examples. Don't park there, it's a fire zone. Don't use that door, it's an emergency exit only. Salah satu yang sudah kita bahas, yang kita bahas kemarin, ya, untuk prohibition. Prohibition itu adalah larangan ya, yang sudah kita bahas kemarin. Salah satu kuncinya, ya, kita menggunakan kata don't, do not, ya. Do not park there, don't park there, don't use that floor. Ini baru satu variasi yang Pak Tes jelaskan di materi yang lalu. Don't be late, or your boss will be angry. It's also possible to use can't or had better not to show that something is against the rules. Let's look at the same examples and use can't this time. You can't park there. It's a fire zone. You can't use that door. It's an emergency exit only. You can't be late, or your boss will be angry. We often use had better not as a warning. You'd better not be late, or your boss will be. Nah, ini variasi dari prohibition. Juga bisa menggunakan can't, ya. Cannot. It's better kita abaikan saja, ya. Nanti malah complicated. Must not is used to express prohibition, but it is not as common as imperatives or other motives. Must not strong. Ya, menggunakan must You not. must not park there. Fire zone. You must not use that door. It's an emergency exit only. You must not be late, or your boss will be angry. Be careful. Must and have to both express obligation when they are affirmative. But when they are negative, they have different meanings. Must not expresses prohibition, but have to expresses lack of necessity. Look at these two sentences. You must not park there. It's a fire zone. You don't have to park there. You can find a better parking spot. Ini juga hampir sama tadi ya, sama-sama prohibition. Ya. Kalau yang atas itu adalah rigid, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. You must not park there. Nggak boleh parkir di sana. Kalau yang kedua, you don't have to park there. Mestinya nggak boleh kamu parkir di situ, gitu ya. Ada sedikit apa namanya, toleransi begitu. Right. So, ini adalah variasi dari In the first prohibition. you are not allowed to park in the parking space. But in the second sentence, it's your choice. You can park there if you choose, but it is not a requirement. Right. Dua video yang sudah Pak Tris putarkan, anak-anak ya. Minimal anak-anak yang pertama menyimak pronunciation-nya. Anak-anak punya model
pronunciation dari native speaker. Okay, so you can imitate their accents, their pronunciations, their intonation. It is a little bit different with our accents ya. Sangat beda dengan aksen kita sebagai orang Indonesia ya. Karena bahasa kita bukan bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris ya. Alright. Coba kita dengarkan lagi ya pronunciation-nya ya. This lesson, I'll tell you about some of the ways we express prohibition. If something is prohibited or not allowed, we usually use an imperative. Look at these examples. Don't park there, it's a fire zone. Don't use that door, it's an emergency exit only. Don't be late, or your boss will be angry. It's also possible to use can't or had better not to show that something is against the rules. Let's look at the same examples and use can't this time. You can't park there. It's a fire zone. You can't use that door. It's an emergency exit only. You can't be late, or your boss will be angry. We often use had better not as a warning. You'd better not be late, or your boss will be angry. Must not is used to express prohibition, but it is not as common as imperatives or other modals. Must not sounds very strong. You must not park there. Fire zone. You must not use that door. It's an emergency exit only. You must not be late, or your boss will be angry. Be careful. Must and have to both express obligation when they are affirmative. But when they are negative, they have different meanings. Must not expresses prohibition, but have to expresses lack of necessity. Look at these two sentences. You must not park there. It's a fire zone. You don't have to park there. You can find a better parking spot. In the first sentence, you are not allowed to park in the parking space. But in the second sentence, choice. You can park there if you choose, but it is not a requirement. Alright. Okay. That's all. Sudah kita review untuk dua materi obligation and prohibition. Waktunya masih 7 menit, oke. Kalau nanti kita muter satu lagi sudah cukup. Oke, anak-anak semuanya, Pak Tris stop screen dulu. Baik anak-anak, untuk meeting hari ini silahkan kalau ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan dan sebagainya, terutama yang berkenaan dengan pesan Pak Tris di awal meeting tadi. Sebetulnya sudah Pak Tris buatkan PowerPoint untuk berlatih membaca, berdialog ya. Tapi waktunya yang tidak cukup, nanti kita extend lagi next meeting ya. Untuk next meeting nanti kita pakai untuk praktek membaca ya. Nanti Pak Tris buatkan dialog and then we practice one by one ya. So you can practice your pronunciation, your accents ya. So there will be better pronunciation at the end of the MD8 class ya, at the 8th grade. Jadi tujuannya nanti di akhir kelas 8 nanti kalian sudah lebih baik untuk pronunciation-nya. Jadi kita mengajunya bukan accent-nya Pak Tris, bukan pronunciation-nya Pak Tris, tapi dari native speaker ya.
Karena untuk orang Indonesia ya, memang tidak bisa sefamiliar pronunciation-nya untuk orang-orang Londo asli ya. So kita hanya menirukan. Alright, any question so far? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi untuk tugas Kuiper masih ada beberapa jam. Yang belum menyelesaikan silahkan diselesaikan. Yang untuk ulangan di Google Classroom pun belum Pak Tes tutup. Silahkan kalau mau mengerjakan. Tapi kalau tidak mengerjakan, silahkan. Ready? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, cukup untuk meeting hari ini anak-anak ya. Jangan lupa pesannya Pak Tes tadi benar-benar diindahkan. Tidak hanya berlaku untuk bahasa Inggris saja ya. Untuk mapel-mapel yang lain ya. Karena ukuran anak-anak berhasil itu kalau dapat nilai bagus ya. Ya, kalau tidak mengerjakan latihannya ya gimana dapat nilai ya. Oke, sekarang Pak Tes ubah dulu mikrofonnya dari mikrofon ke laptop dulu. Oke, indikatornya sudah berubah ke laptop, berarti suara saya sudah masuk yang di laptop. Baik anak-anak, untuk ini cukup ya, kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf ya. Oke, selalu jaga kesehatan di rumah. Ingat, ada tugas yang penting dikerjakan ya, dikerjakan yang pertama, yang kedua nilainya nanti ya kalau bisa yang bagus ya. Masuk nilai pengennya jelek ya kan. Alright, kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf ya. Pak Tris akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh like, boleh meninggalkan kelas ya.